Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tayani, masih di berbagi pengalaman tentang seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Semoga kalian sudah lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Jangan lupa teman-teman dukung ya channel Tayani dengan cara subscribe, like, komen videonya ya, agar Tayani lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya untuk memotivasi kalian ya. Tayani semangat loh bikin video motivasi untuk kalian ya. Tentunya kalian harus lebih bersemangat lagi ya untuk lebih cepat sembuh dari GERD, anxiety, psikosomatis ini ya. Teman-teman, kecemasan itu memang wajar ya, hal yang wajar. Tetapi kalau intensitasnya lebih tinggi, lebih banyak, itu bisa mengganggu ya aktivitas kita, kualitas hidup kita juga akan menurun ya. Karena ketika asam lambung kita mengalami anxiety, kecemasan itu memang sangat tinggi ya teman-teman. Intensitasnya tinggi dan terus menerus. Ketika intensitasnya tinggi dan terus menerus, mengakibatkan kita merasa tidak tenang ya. Mau tiduran berasa aneh, nggak tenang. Duduk di sini kok gini ya? Kok kenapa aku gini ya? Pindah ke sini kok masih juga ya? Kenapa ya? Kenapa aku jadi nggak tenang kayak gini ya? Nah itu teman-teman. Kenapa demikian? Karena awalnya kita kan ketika asam lambung itu ya, mengalami asam lambung GERD ya, atau anxiety itu, kita kan banyak sekali merasakan sensasi ya teman-teman. Banyak sekali yang dirasa di badan itu ya. Jadi apa yang dirasakan kita di badan ini ya selalu dipikirin terus menerus, dan akhirnya menyebabkan kita lebih cemas lagi sampai kita gak bisa tidur ya teman-teman. Nah ketika intensitas cemas itu sangat berlebihan, itu sudah menjadi bukan cemas biasa lagi, tapi disebut dengan gangguan kecemasan ya. Nah itulah orang-orang GERD ya teman-teman. Nah sebaiknya ketika kita ingin merasa ya sembuh dari asam lambung, sembuh dari GERD, karena nih asam lambung sama otak itu sangat berhubungan ya teman-teman. Jadi ketika kita ada satu pikiran ya, sedikit pikiran, asam lambung naik, kamu akan naik tuh. Dan ketika kita bisa mengontrolnya ya, kita udah tahu nih GERD, anxiety itu kan awalnya memang dari pikiran sebenarnya ya teman-teman. Kebanyakan dari pikiran. Soalnya kalau GERD biasa ya teman-teman, nggak pakai anxiety ya, minum obat sehari juga sembuh. Tetapi kalau GERD ada anxiety-nya, itu saya merasakan ya dulu. Berobat bolak-balik ke rumah sakit, obat ini, obat itu, nggak ada yang bikin benar-benar kita sembuh ya. Kecuali menurut saya ya, pengelolaan pola pikir ya. Pengelolaan pola pikir kita harus benar-benar dikelola dengan baik ya. Jangan, kalau misal kita lagi ada masalah, lagi sedih, jangan terlalu didalami ya. Atau ketika kita lagi kesal sama orang, yang terlalu diperdalam juga ya.
kita harus bisa mengendalikan ya, seperti ya itu ya, mengendalikan emosional juga. Karena emosional juga ketika kita marah nih, marah, kesal sama orang, si asam lambung juga tetap kan naik juga ya. Sok rasain sama kalian, ketika kita marah, kita kesal sama orang, atau ada sesuatu hal yang membuat kita jengkel ya, ketika kita pikirin ya langsung naik lagi asam lambungnya, pegal lagi, gak enak lagi, berasa ketonjok lagi nih dada kita nih, berasa ganjel gitu ya. Nah, dulu sih yang saya tahu ya, saya mencoba ya untuk mengelola pikiran itu dengan ya juga mengelola emosional kita ya. Juga lebih banyak bersyukur, lebih banyak pasrah ya. Ketika sesuatu hal yang kita inginkan atau sesuatu hal yang belum kita capai ya, ketika kita ingin sesuatu hal, misal ya, misal hal yang seperti ini misalnya, bukan hal seperti cita-cita atau bukan hal seperti itu juga. Misal nih, kita ingin nih orang itu nurut sama saya, atau suami kita ini supaya nurut sama saya, atau suami kita ini supaya nggak egois sama kita ya. Tapi suami kita masih seperti itu misal nih ya. Alhamdulillah kalau suamiku sangat baik, alhamdulillah. Karena ada yang curhat nih juga ya ke saya ya. Nah, kalau misal suami kita masih egois, masih, atau orang yang kita tuju itu misal yang kita tujukan untuk nurut sama kita, nggak egois, supaya kita berharap mereka itu ke kita tuh bagaimana gitu, tapi belum juga ya. Ya udah, pasrahin aja sama Allah, biarkan saja mereka seperti itu, daripada kita pikirin bikin kita sakit. Atau ketika kita menginginkan sesuatu hal, saya jika semua itu belum kita bisa untuk mendapatkannya, ya udah, pasrahin saja. Apapun itu teman-teman, ketika dalam bekerja pun ya, ketika kita tidak memenuhi target, ketika tidak memenuhi harapan kita ya, pendapatannya atau gimana ya, hal seperti itu sudah, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, hasilnya terserah Allah yang menentukan. Lebih ikhlas, lebih tidak menuntut banyak ya dalam kehidupan ini. Bersyukur pada apa yang sudah didapat, seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu mikir hal-hal yang memang tidak harus dipikirkan. Dan ketika kita masih merasa sakit ya, jangan kita mengutuk diri atau mengeluh ya, kenapa sih kok aku, kapan sembuhnya, kok aku seperti ini ya. Jangan ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Tetap ke depan, masa depan kita masih panjang. Saya nih bisa sembuh, apalagi kalian yang masih muda-muda, pasti kalian akan lebih cepat sembuh dengan cara bebaskan pikiran kita, lupakan hal-hal yang negatif, yang toksis. Tatap masa depan kita dengan pikiran yang positif. Gak usah mikirin yang memang bukan
pikiran yang memang bukan ya, intensitas kita ini kan manusia, namanya manusia itu kan terbatas ya. Itu semua kekuasaan dari Tuhan yang Maha Esa ya. Pasrahkan semuanya dan tatap masa depan kita. Ayo semangat teman-teman, cembukan girl. Sekian motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.